Semuanya. Oke, nah sekarang kita akan membahas topik tentang perhitungan pendapatan nasional. Jadi, pada pertemuan yang lalu saya pernah menyampaikan kepada Anda sekalian bahwa tiga hal dalam permasalahan ekonomi makro. Yang pertama adalah pendapatan nasional, yang kedua adalah inflasi, yang ketiga adalah pengangguran. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang perhitungan, bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada beberapa topik. Yang pertama adalah pengertian dari pendapatan nasional. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat dari mempelajari pendapatan nasional. Yang ketiga adalah konsep dari pendapatan nasional. Dan yang keempat adalah metode dari perhitungan pendapatan nasional. Baik, di dalam pendapatan nasional atau biasanya kita mendengar dengan istilah lain adalah GDP, Gross Domestic Product. Nah, ada dua cara ketika kita ingin melihat GDP. Yang pertama dari total income per kapita, yang kedua adalah total pengeluaran dari output barang dan jasa. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada household, household itu adalah rumah tangga, dan ada firm, perusahaan. Di mana di mikro mungkin Anda sudah mempelajari bahwa di dalam mikro ada dua pelaku, yaitu pelakunya adalah rumah tangga dan perusahaan. Nah, kalau Anda masih ingat di dalam mempelajari ekonomi mikro, rumah tangga ini kan adalah orang-orang yang menyediakan jasa, yaitu dalamnya adalah tenaga kerja. Nah, di dalamnya ini di mana perusahaan memproduksi apa? Barang. Barang itu akan dikonsumsi oleh siapa? Rumah tangga. Nah, rumah tangga itu akan memberikan income kepada perusahaan yang berasal dari penjualan barang yang sudah ditawarkan oleh perusahaan. Dan sebaliknya, perusahaan juga akan memberikan income kepada rumah tangga atas balas jasa yang sudah diberikannya. Nah, di dalam itu tadi ada expenditure. Expenditure itu berarti pengeluaran. Baik itu pengeluaran belanja dari rumah tangga ataupun pengeluaran dari belanja perusahaan. Oke, saya lanjut. Nah, ini ya. Pada pertemuan lalu saya sudah bahas mengenai bagaimana sih flow dari perekonomian secara makro. Di mana waktu itu kan saya sudah sampaikan bahwa dalam perekonomian makro ada tiga pelaku, yaitu rumah tangga, government, dan perusahaan. Dimana kalau rumah tangga itu kan ada tiga pasar juga dalam makro, yaitu pasar faktor produksi, pasar keuangan, dan pasar barang dan jasa. Nah, di dalam pasar faktor produksi yang ditawarkan adalah tenaga kerja, di mana si perusahaan itu kan akan meminta sejumlah jasa yang diberikan oleh yang akan diberikan oleh rumah tangga. Nah, di dalam pasar faktor tenaga kerja, di situ ada payment, ada pembayaran. Nah, pembayaran tersebutlah berupa income ataupun pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Nah, kemudian di dalam pasar keuangan atau financial market, di situ ada di mana rumah tangga itu bertransaksi di dalamnya, yaitu melakukan simpanan terhadap uang ataupun sejumlah investasi yang dia miliki. Nah, kemudian transaksi apa lagi yang terjadi di dalam pasar financial market? Di dalamnya itu ada pasar terjadi juga transaksi di dalam pasar barang dan jasa. Nah, di dalam pasar financial itu terjadi dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk perusahaan itu menjual dalam bentuk investasi. Ya, investasi. Nah, kemudian di dalam pasar finansial juga terjadi namanya government deficit. Nah, rumah tangga tadi kan sudah menerima income. Nah, income tersebut akan dibayarkan rumah tangga kepada pemerintah dalam bentuk pengeluaran pajak. Nah, kemudian rumah tangga tadi juga yang sudah mendapatkan income akan mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa di dalam pasar barang dan jasa. Nah, kemudian hal ini akan memberikan apa? Pendapatan kepada perusahaan. Sedangkan pemerintah melakukan transaksi juga nggak? Nah, pemerintah juga melakukan transaksi, yaitu pemerintah membeli sejumlah barang dan jasa di pasar barang dan jasa. Oke, ini adalah flow di mana perputaran perekonomian secara makro.
Nah, selanjutnya apa sih definisi dari pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu merupakan sejumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat di dalam satu negara selama 1 tahun. Oke, nah tujuan dan manfaat apa sih yang harus kita dapat ketika kita mempelajari pendapatan nasional? Yang pertama itu adalah tujuannya dulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua, untuk memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat adalah mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Sedangkan manfaatnya, yang pertama adalah mengetahui struktur perekonomian negara, apakah negara tersebut termasuk negara agraris, industri, ataupun jasa. Kemudian, yang kedua adalah mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat adalah dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Dan yang kelima adalah dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama adalah investment. Yang kedua adalah demand and supply. Yang ketiga adalah consumption and saving. Jadi, kenapa saya bilang ini? Pendapatan nasional ditentukan dengan investment. Jadi, ketika semakin banyak yang orang berinvestasi di dalam suatu negara tersebut, akan bisa diasumsikan atau diperkirakan bahwa pendapatan nasional negara tersebut juga akan meningkat. Kemudian, demand dan supply. Misalnya, ketika tinggi permintaan masyarakat terhadap suatu barang, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan tinggi sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional di dalam negara tersebut. Sama dengan konsumsi. Ketika konsumsinya masyarakat itu meningkat, atau tabungan masyarakat meningkat, itu kan mengasumsikan bahwa pendapatan per kapita masyarakatnya kan juga akan juga sedang meningkat. Sehingga bisa diasumsikan bahwa gross domestic produknya atau pendapatan nasionalnya negara tersebut mengalami peningkatan. Atau sebaliknya, ketika mengalami penurunan, berarti bisa dilihat bahwa pendapatan nasionalnya juga akan turun. Oke, ya seperti kondisi sekarang. Kita tahu bahwa sekarang dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, bahwa kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang turun atau bahkan sampai posisi minus. Nah, ini disebabkan oleh apa? Itu tadi konsumsi masyarakat mulai menurun, kemudian investor-investor sudah mulai menarik dananya di Indonesia sehingga pertumbuhan domestiknya pun juga ikut turun. Nah, konsep apa sih yang harus dipelajari dalam menghitung pendapatan nasional? Ya, ada beberapa hal dalam menghitung pendapatan nasional. Jadi, dalam menghitung pendapatan nasional itu tidak semerta-merta langsung muncul tuh angkanya. Oh, GDP negara tersebut sekian. Tidak. Tetapi ada beberapa indikator yang menjadi acuan di dalam menghitung pendapatan nasional. Apa saja itu? Yang diantaranya adalah yang pertama, pendapatan nasional dihitung dari PDB, Produk Domestik Bruto, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di wilayah bersangkutan. Intinya, PDB ini adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, baik itu barangnya perusahaan lokal maupun perusahaan asing selama dia berproduksi di negara tersebut. Nah, kemudian setelah ada PDB, maka muncul yang namanya PNB atau Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Apa itu Gross National Product? Adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya sih 1 tahun. Nah, termasuk dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Jadi bedanya ya, kalau gross national product warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain, ini yang dihitung ke dalam gross national product. Jadi cara mendapatkan gross national product adalah GDP
dikurangi dengan produk neto terhadap luar negeri. Nah, kemudian produk neto kemudian setelah JNP dapat, maka kita akan menghitung yang namanya NNP. NNP ini Net National Product, di mana jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. Jadi NNP sama dengan JNP dikurangi dengan penyusutan. Nah, setelah NNP kita akan menghitung NNI. NNI ini adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Ya, jadi NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, setelah NNP kita akan menghitung yaitu PI, personal income, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Ini ya rumusnya. PI sama dengan buka kurung NNI ditambah transfer payment buka kurung dikurangi buka kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial dan ditambah dengan pajak perseorangan tutup kurung. Nah, setelah PI maka muncul yang namanya disposable income. Nah, disposable income itu adalah pendapatan diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Jadi, DI itu sama dengan PI dikurangi pajak langsung. DI inilah pendapatan yang Anda terima selalu. Artinya sudah dipotong oleh pajak langsung. Nah, untuk pola keterkaitannya kita bisa lihat tadi ya, JDP dulu. Jadi JDP itu berasal dari pendapatan warga negara di luar negeri, kemudian dikurangi pendapatan warga asing di dalam negeri, itu artinya sama dengan gross national product. Nah, ketika gross national product dikurangi depresiasi, maka hal ini menghasilkan tadi namanya apa? Net national product. Nah, ketika net national product dikurangi pajak tidak langsung, maka itu dihasilkan apa? NI, national income, atau pendapatan nasional. Nah, kemudian ketika NI ditambah dengan transfer payment, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak atas laba, maka akan diperoleh hasil dari personal income. Nah, personal income itu ketika dikurangi pajak pribadi, kemudian maka akan dihasilkan apa? Disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan oleh masyarakat. Oke, hubungannya apa sih pendapatan nasional dan pribadi? Pendapatan nasional dikurangi, keuntungan perusahaan tidak dibagi. Pajak keuntungan perusahaan, kontribusi kepada dana pensiun, pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen, bunga pinjaman pemerintah. Sama dengan pendapatan pribadi. Jadi cara menghitung pendapatan pribadi yaitu pendapatan nasional dikurangi dengan keuntungan perusahaan tidak dibagi, pajak keuntungan perusahaan, kontribusi kepada dana pensiun, pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen, dan bunga pinjaman pemerintah itu sama dengan pendapatan pribadi. Nah, baik, sebagai contoh. Contohnya ini kita bisa lihat, data pendapatan, pengeluaran, dan produksi suatu negara sebagai berikut. GDP produk adalah 1,5 M US dollar, gross national produknya 850 juta US dollar, penyusutan barang modal 100 juta US dollar, pajak tidak langsung 50 US dollar, transfer payment 75 juta US dollar, laba ditahan 25 juta US dollar, asuransinya 15 juta US dollar, dan pajak langsungnya adalah 25 juta US dollar. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, maka tentukanlah nilai NNI, NNP, PI, dan DI. Nah, kita bisa lihat. Anda bisa mencoba latihan di rumah, cara menghitungnya dengan menggunakan rumus yang sudah ada di depan tadi ya. Oke, baik. Saya lanjut ke materi selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional.
Metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama adalah melihat dari segi produksi, di mana nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi. Jadi, ketika mau menghitung pendapatan nasional, yang dilihat adalah produksinya. Nah, bagaimana caranya? Itu menjumlahkan semua produksi, yaitu harga barang dikalikan dengan jumlah barang. Ya. Nah, pendekatan produk yang dimaksud adalah perhitungan produk secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Komponen usaha penyumbang pendapatan nasional yang pertama adalah bidang pertanian, kemudian pertambangan, industri pengolahan, listrik, kemudian bangunan, perdagangan dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, kemudian sewa rumah, pemerintah dan pertahanan, serta jasa-jasa. Oke, ini kita bisa lihat ya, perhitungan contoh dari perhitungan metode produksi. Ini adalah semua di dalam sektor ekonomi yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa di dalam sektor ekonomi ada nilai. Masing-masing nilainya kita bisa lihat bervariasi ya, untuk pertanian bisa 1.000, perdagangan dan hotel 1.200, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat sendiri ya, mulai dari pertanian, pertambangan, industri, listrik, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, bank dan lembaga, sewa rumah, pemerintah, dan jasa itu ketika ditotal semua nilainya tersebut, maka GDP dari negara tersebut adalah sebesar 3.895. Oke, yang kedua adalah metode pendapatan. Nah, metode pendapatannya artinya seluruh pendapatan diterima oleh pemilik atau produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Jadi, rumus dari metode pendapatannya adalah Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana Y itu adalah pendapatan, W itu adalah upah, R itu adalah rental atau sewa, I itu adalah interest atau bunga, dan P itu adalah profit atau laba. Nah, kita bisa lihat dari data contoh soal yang Anda lihat ini, data yang dimiliki suatu perhitungan pendapatan nasional suatu negara adalah sebagai berikut. Government expenditure-nya 110.500 US dollar, upahnya adalah 45 US dollar, society expenditure-nya 244.000 US dollar, interest-nya 75.200 US dollar, ekspornya 45.200 US dollar, rent-nya 90.000 US dollar, investnya 120.000 US dollar, impornya 40.000 US dollar, dan profitnya 90.000 US dollar. Nah, berdasarkan data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah, nah kita bisa lihat ya contohnya. Tadi pendekatan pendapatan rumusnya apa saja? Ini ya, Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Oke, kita mulai. W ada ya, 85.000 ditambah R. R itu adalah apa tadi? Rental. Rental ada ya, 90.000. Apa tadi? W tambah R tambah I. I itu apa? Interest. Interest itu kita lihat dari 75.200 dan P-nya itu apa? Profit ya. Profitnya itu 90.000. Jadi Anda tinggal mentotal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, baik, kita lanjut ke selanjutnya. Jadi, ada beberapa istilah yang memang mungkin asing bagi Anda. Yang pertama adalah transfer perusahaan. Nah, transfer perusahaan ini apa sih? Meliputi semua pengeluaran perusahaan kepada sektor swasta, di mana perusahaan tidak mau balas jasa. Contohnya, bantuan terhadap lembaga sosial. Nah, kemudian ada pajak tidak langsung. Apabila seorang membayar pajak, beban pajak yang dialihkan kepada pihak lain. Subsidi perusahaan yaitu bantuan pemerintah kepada perusahaan yang menemui kesulitan dalam usahanya, namun dari kepentingannya perusahaan tersebut masih perlu dipertahankan. Nah, kemudian ada penyusutan. Penyusutan ini adalah penyusutan perusahaan terhadap bangunan, mesin, perlengkapan, termasuk kerusakan aktiva terhadap perusahaan yang
tidak terduga. Nah, yang ketiga adalah metode pengeluaran. Metode pengeluaran adalah jumlah pengeluaran yang secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan. Y sama dengan C ditambah I ditambah G, kemudian dikurangi XM. Nah, yang ini Anda sudah tahu yaitu pendapatan nasional. C-nya ini adalah consumption atau konsumsi. I-nya ini adalah investment atau investasi. G-nya ini adalah government expenditure. X-nya ini adalah ekspor. Dan yang terakhir adalah M ini adalah impor. Nah, di dalam pendekatan pengeluaran, ini sama ya. Oke. Ini yang dinamakan dengan consumption function. Jadi fungsi daripada konsumsi. C sama dengan C. Y dikurang T. Y dikurang T ini adalah yang disebut dengan disposable income. Atau pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. Jadi kita bisa lihat bahwa slope dari konsumsi, fungsi konsumsi ini adalah sama dengan MPC. Apa sih itu MPC? MPC itu adalah kecenderungan seseorang konsumen untuk meningkatkan konsumsinya setiap ada kenaikan atau penurunan pendapatan. Pendapatan yang digunakan dalam MPC adalah pendapatan yang telah dikurangi pajak disposable income atau Y kurang T. Nah, sedangkan fungsi dari investment itu adalah I sama dengan I buka kurung R. R-nya ini apa? Real interest rate. Real interest rate. Sedangkan I yang di sini itu adalah depend on. Dan I yang di depan adalah investment spending. Jadi fungsi dari investasi ini lebih menjabarkan bahwa keputusan seorang pelaku ekonomi dalam membuat investasi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku terhadap dua jenis tingkat bunga, yaitu nominal interest rate dan real interest rate. Oke, hubungannya apa sih antara tingkat bunga dengan investasi? Kita bisa lihat dari tabel di bawah ini. Yang sumbu Y ini adalah real interest rate atau dikatakan dengan suku bunga R yang dilambangkan. Sedangkan sumbu X itu adalah quantity of investment. Dan investment function itulah yang dibentuk oleh para ahli. Oke, baik, saya lanjut ke government purchase. Jadi, apa saja sih yang dibeli oleh pemerintah? Kita bisa lihat di mana pengeluaran pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh pendapatan diterima oleh pemerintah. Jika tercipta kondisi G sama dengan T, artinya balance budget. G lebih besar T adalah budget defisit, dan G lebih kecil dari T adalah budget surplus. Oke, baik, ini adalah contoh lagi perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Jadi dengan contoh soal yang sama, sehingga kita tinggal kelompokkan saja yang berhubungan dengan pengeluaran. Apa saja tadi rumusnya? Oke, kita bisa lihat ya, rumusnya apa saja di dalam sini. Nah, ini dia. Jadi, pendekatan pengeluaran itu ada C itu konsumsi, I itu adalah investasi, G itu adalah pengeluaran pemerintah. Oke, dari contoh soal ini, maka kita bisa lihat bahwa di mana konsumsi itu berarti society expenditure, kemudian tadi apa, kita lihat lagi ada investment, kemudian ada government expenditure, kemudian ada impor dan ekspor. Nanti tinggal Anda hitung sesuai dengan rumus yang sudah ada tadi di slide sebelumnya. Baik, dari saya cukup. Terima kasih sudah mendengarkan, dan saya harap Anda semuanya paham dengan materi dari pendapatan nasional. Jika ada hal yang masih ingin tanyakan, Anda bisa bergabung
di dalam grup WhatsApp untuk kita lebih memperjelas lagi pertanyaan Anda ataupun bisa bergabung di dalam Google Class Anda. Baik, demikian saya sampaikan materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi selalu social distancing dan protokol kesehatan, dan tetap semangat dan belajar walaupun perkuliahan kita dilakukan secara perkuliahan jarak jauh. Terima kasih semuanya.